Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander Nuryono dari Prodi D4 Fisioterapi Universitas Binawan dengan NIM 0222111040. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Elektro dan Sumber Fisis dengan dosen pengampu Ibu Firdausia. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang modalitas dari microwave diathermy. Microwave diathermy. Microwave diathermy adalah modalitas pemanasan dalam, mirip dengan diathermy gelombang pendek, tetapi berbeda dalam sifat fisika dan mekanisnya. Microwave diathermy merupakan aplikasi terapeutik menggunakan gelombang mikro berbentuk radiasi elektromagnetik dikonversi dengan frekuensi 2456 MHz dan 915 MHz. Dan panjang gelombang arusnya yaitu adalah panjang gelombang arus itu adalah 12,25 cm sampai 13. Panas yang dihasilkan oleh radiasi mikrotermal diketahui lebih terkonsentrasi daripada yang dihasilkan oleh diathermy gelombang pendek. Meskipun penetrasi secara teoritis meningkat dengan frekuensi yang lebih tinggi, penyerapan masih tergantung pada kepadatan target dan jaringan intervening. Menurut perbedaan dalam daya serap jaringan efek klinis dari radiasi gelombang mikro tergantung pada jenis jaringan jaringan yang terlibat. Setelah itu saya akan menjelaskan cara kerja modalitas dari terapi microwave diathermy. Itu ada kurang lebih tiga. Yaitu satu, pertama melepaskan perhiasan emas. Yang kedua itu melepaskan aksesoris atau atribut yang mengandung logam, karena kita menggunakan daya elektro di sini, jadi harus melepaskan itu. Logam. Yang ketiga, pakaian yang mengandung logam atau resleting, dan jam tangan, kunci, cincin itu semua harus terlepas tanpa adanya logam. Habis itu saya akan menjelaskan standar operasional dari penerapan microwave diathermy. Yaitu kita harus mempersiapkan alat dulu. Seperti ada beberapa stepnya, kurang lebih ada 5 untuk pertama yang persiapan alat. Di situ ada membersihkan dan rapikan semua peralatan yang akan digunakan, baik sebelum dan sesudah digunakan pasien. Bersihkan alat. Yang kedua, pastikan semua peralatan mesin maupun elektrod yang akan berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan sehingga tidak membahayakan pasien dan terapis. Yang ketiga, kita memasukkan stop kontak dengan posisi yang benar, karena jika ada kesalahan kita takut akan ada korsleting listrik atau apapun hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, kita mulai menyalakan mesinnya. Dan pastikan sebelum mesin digunakan untuk pasien, kita harus lakukan pemanasan pada mesinnya kurang lebih selama 10 menit.
Setelah kita mempersiapkan ini semua, setelah kita mempersiapkan ini semua, kita mulai memanggil pasien. Ketika memanggil pasien atau penderita, kita harus memanggilnya dengan ramah dan sopan, serta masukkan pasien ke tempat terapi yang sesuai kondisi dan diagnosanya. Lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan keluhan yang dialami penderita dengan teliti dan cermat. Sebelum pemberian terapi, pasien terlebih dulu diberikan penjelasan mengenai cara kerja alat dan indikasi dan kontraindikasinya, agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Daerah yang akan diterapi harus terbebas dari pakaian atau logam. Untuk pelaksanaan terapi, di sini kita harus memilih posisi pasien yang serileks mungkin dan senyaman mungkin untuk pasien, dan minta kepada pasien untuk membebaskan pakaian pada daerah yang akan diterapi, dan beri penjelasan setiap melakukan tindakan fisioterapi apa yang akan dirasakan pada penderita dalam pelaksanaan terapi. Diutamakan prinsip aman, nyaman, dan keselamatan pasien. Untuk operasionalnya, elektroda ditempatkan pada daerah yang diterapi dengan intensitas subtermal dengan lama waktu pemberian terapi 15 menit dan frekuensinya selama 6 kali. Oke, di sini kita akan membahas dosis pemakaian modalitas microwave diathermy. Microwave diathermy sendiri memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih pendek panjang gelombang dari shortwave diathermy. Mekanisme microwave diathermy di mana panas memberikan efek analgesik yang melampaui efek sederhana dari panas secara lokal pada jaringan target. Secara lokal, panas memunculkan respon fisiologis seperti berikut. Ada kurang lebih ada 5. Di sini ada peningkatan aliran darah. Yang kedua ada penurunan spasme otot. Yang ketiga peningkatan ekstensibilitas jaringan ikat. Mungkin saya jelaskan saja. Penurunan, yang keempat itu ada penurunan kekuatan sendi, dan kelima pengurangan edema. Untuk durasi dari treatment tersebut, waktu optimalnya adalah dari 15 atau 20 sampai 30 menit. Itu waktu optimal untuk durasi treatmentnya. Untuk intensitas, pasien harus merasakan kehangatan yang lembut dan nyaman. Dengan frekuensi 3-5 kali dalam 1 minggu. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kontraindikasi dan indikasi dari modalitas microwave diathermy. Kontraindikasinya meliputi edema berlebihan, implan logam, over jaringan iskemia, luka terbakar yang terinfeksi, kehamilan, kelainan tekanan darah, turbokolisis otak. Itu beberapa contoh kontraindikasinya. Dan indikasinya meliputi gangguan sistem muskuloskeletal, kesoleo, penyakit sendi degeneratif seperti osteoartritis, tortikolis, kondisi peradangan kronis, yang keenam ada tendinitis,
dan terakhir adalah bursitis. Untuk efek biologis dari terapi modalitas microwave diathermy, menurut Simposium Internasional Warsawa tentang efek biologis dan bahaya kesehatan microwave diathermy dari jurnal yang saya dapat, menunjukkan efek dalam jaringan dengan efek termal 10 mW, efek termal 1 sampai 10 cm. Saya maaf, saya kurang bisa menjelaskannya karena saya terburu-buru hari ini. Dan ini efek termal yang mendominasi dengan kekuatan 1 sampai 10 mungkin megawatt cm kubik, dan efek termal lemah itu ada di bawah 1 megawatt cm kubik. Dan yang dijelaskan oleh Perlindungan Kesehatan Lingkungan WHO di tahun 1981, tidak ada efek termal yang nyata, tetapi selama 10 tahun terakhir, bukti untuk efek biologis medan elektromagnetik baik umum maupun terapeutik, kemungkinan efek aternal telah dikumpulkan dan disusun oleh sejumlah tubuh. Terakhir yang saya jelaskan yaitu cara-cara pemeliharaan microwave diathermy agar alat tetap awet, tidak mudah rusak, dan berjalan sebagaimana fungsinya dan dengan baik. Di sini step-stepnya lumayan banyak, mungkin kalau saya tulis agak terlalu lama. Step-stepnya itu adalah yang pertama, cek dan bersihkan seluruh bagian alat secara berkala dalam periode 1 bulan. Untuk sistem catu daya juga kita menggunakan periode 1 bulan untuk tiap pengecekannya. Yang ketiga, ada cek fungsi selektor dan tombol switch, dan itu juga berperiode 1 bulan. Cek gerakan automatic patient tuning pada energi maksimum itu juga berperiode 1 bulan. Cek sistem pengamanannya agar semua tetap safety, itu berperiode masih 1 bulan. Dan selanjutnya, lakukan pelumasan pada roda gigi jika dilengkapi automatic patient tuning, itu berperiode 3 bulan. Cek dan periksa lampu indikator. Cek kabel elektroda frekuensi tinggi dari kerusakan dan bersihkan konektor bila perlu, itu masing-masing 3 bulan juga. Yang ke-9 ada cek dan periksa fungsi timer, lakukan pengukuran tahanan kabel, lakukan pengukuran arus bocor, lakukan uji kinerja, lakukan kalibrasi alat. Itu semuanya digabung menjadi satu dengan periode 1 tahun. Mungkin ada satu lagi yang saya jelaskan, yaitu efek fisiologis dari modalitas microwave diathermy. Efek fisiologis saat diterapkannya itu ada beberapa macam, seperti efek meningkatkan metabolisme, meningkatkan produksi keringat, meningkatkan tekanan kapiler dan permobilitas, lokal vasodilatasi kapiler dan timbul kemerahan, relaksasi otot melalui muscle spindle dan GTO adalah Golgi tendon organ, peningkatan tekanan oksigen, dan peningkatan ekstensibilitas jaringan. Menurut saya sudah cukup dari makalah yang saya kerjakan untuk dijelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.